What if it's not just Brooke? My family's safe. Come on. Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2017. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan seorang tokoh bernama Lucy, seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru saja tiba dengan menggunakan sebuah kereta api bersama pacarnya yang bernama Jose. Setelah ngobrol panjang selama perjalanan, mereka sempat kebingungan dengan kondisi stasiun yang begitu sepi, hingga pada akhirnya mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang berlari dengan keadaan terbakar. Mereka pun kemudian mencoba untuk memeriksa keadaan di luar, yang ternyata saat ini telah terjadi kerusuhan hebat. Parahnya, Jose yang terlebih dahulu ingin memeriksa malah tak sengaja terkena sebuah ledakan hingga membuatnya koit seketika. Shit! Okay, No. stop. Lucy kemudian mencoba keluar untuk mencari bala bantuan di tengah kota yang sedang rusuh itu. Namun naasnya dia malah ditangkap oleh seseorang yang berpakaian seperti militer. Sebelum pada akhirnya dia diselamatkan oleh sekelompok pria bermobil. Dan saat ingin kembali melanjutkan pencariannya, Lucy tak sengaja melihat seorang warga yang sedang melakukan pengeksekusian terhadap seseorang. Lucy yang ketahuan itu akhirnya dikejar orang-orang tersebut hingga mendorongnya masuk ke sebuah tempat kumuh untuk bersembunyi. Sialnya, mereka berhasil menemukan Lucy yang bersembunyi dan kemudian berniat ingin mengeksekusinya. Sebelum pada akhirnya pemilik rumah itu datang dan menyelamatkannya. Reason to cry. Pria tersebut bernama Stup, seorang veteran perang yang saat ini berniat ingin pergi ke sebuah daerah bernama Hoboken untuk mendatangi keluarganya. Merasa kebingungan, Lucy sempat menanyakan tentang apa yang telah terjadi di kota. Namun Stup yang bergegas ingin pergi itu terlihat tak menghiraukan perkataan Lucy yang saat ini berniat ingin pergi ke rumah neneknya. Menyadari kotanya yang saat ini begitu berbahaya itu, Lucy pun memutuskan untuk mengikuti Stup agar dia bisa pergi ke rumah neneknya. Terlihat mereka mendapat beberapa serangan yang membuat mereka terpojok, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah sekolahan. Di tempat yang rupanya saat ini juga menjadi medan tempur ini, mereka kemudian memutuskan ingin pergi ke atap sekolah untuk memikirkan sebuah rencana. Namun sialnya keberadaan mereka malah diketahui oleh seorang tentara yang kemudian memancing sebuah adu mekanik. Stup berhasil menghabisi tentara tersebut, namun sialnya kakinya terluka berat akibat dari sebuah pecahan kaca yang mengenainya. Sebelum pada akhirnya mereka berhasil tiba di atap sekolahan itu. Merasa telah aman, mereka berdua kemudian beristirahat sambil mengobati kaki Stup yang terluka itu. Terlihat Stup yang merupakan seorang mantan militer yang juga menguasai ilmu medis itu mengajarkan beberapa langkah pertolongan pertama dan cara menggunakan sebuah senjata kepada Lucy. Hingga pada akhirnya setelah selesai melakukan pengobatan tersebut, mereka berdua pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan di tengah suasana kota yang diperlihatkan semakin mencekam. Don't point it at me. I'm backside. We gotta. Dalam perjalanannya, mereka sempat mampir ke sebuah supermarket yang ini terlihat bebas tersebut, dan kemudian menyadari tentang semua sarana di kota ini yang telah ditutup dari sebuah radio. Dan saat mereka ingin pergi, mereka bertemu dengan penjaga toko ini yang rupanya telah dieksekusi oleh seseorang yang sebelumnya mereka lihat. Dan saat melanjutkan perjalanan, mereka berdua bertemu dengan pria yang telah mengeksekusi penjaga toko sebelumnya yang kini kembali berbuat barbar, hingga membuat Lucy marah dan kemudian menembak orang-orang tersebut hingga tak sengaja membuat tangannya terluka. Mereka kemudian kembali bergegas untuk segera menuju rumah neneknya Lucy yang telah dekat itu. Namun malangnya setelah mereka sampai, neneknya tersebut ternyata telah koit akibat terkena serangan jantung.
Yang mana hal itu tentu saja membuat Lucy begitu terpukul, hingga membuat mereka memutuskan untuk kembali beristirahat. Melihat tangan Lucy yang terluka, Stubb kemudian mencoba untuk mengobatinya sambil bercerita tentang masa lalunya saat di militer. Oh, God. You're in the military. Ew. What am I gonna do when I get first aid? I believe in God. Thank you for helping me. Dan setelah selesai, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa pasukan yang menerobos masuk ke rumah ini. Beruntung mereka berdua berhasil lolos setelah keluar melalui jalur belakang. Setelah berhasil kabur, Lucy kemudian mengajak Stubb untuk pergi ke rumah saudaranya yang tak terlalu jauh dari posisi mereka. Dan setelah sampai, saudaranya tersebut yang bernama Belinda ternyata baru terbangun dari tidur panjangnya setelah dibius oleh seseorang. Dirinya bahkan sama sekali tak mengetahui apa yang telah terjadi di kota. Melihat Lucy yang datang bersama Stubb, Belinda bahkan sempat bersih tegang dikarenakan dirinya yang masih dalam keadaan teler itu. Saat Lucy pergi memantau situasi, Belinda bahkan saking terernya sempat ingin menggoda Stubb dengan tubuhnya. Sebelum pada akhirnya mereka semua dikejutkan dengan kedatangan seorang tentara yang datang secara tiba-tiba. Stubb yang berhasil mengalahkan tentara itu kemudian langsung menginterogasinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang ternyata dijelaskan oleh pria tersebut rupanya saat ini Amerika sedang dilanda sebuah perang saudara yang melibatkan banyak negara bagian yang kini mulai ingin memisahkan diri. Salah satunya adalah Texas yang kini berada di tangan seseorang yang berniat ingin memperluas daerahnya. Dengan menyewa beberapa tentara bayaran, kota ini pun mereka jadikan tempat selanjutnya. Namun sialnya dijelaskan oleh pria tersebut, harapan mereka ternyata tak berjalan sesuai ekspektasi. Setelah para penduduk di kota ini memutuskan untuk melakukan perlawanan, Stubb kemudian menanyakan lokasi DMZ atau suatu tempat yang biasa akan digunakan Angkatan Darat Amerika untuk mengevakuasi warganya yang tak terlibat dalam sebuah kejadian, yang akhirnya dia ketahui dari pria tersebut berada di sebuah taman Grover Cleveland. Setelah mengetahui lokasinya, Stubb kemudian melumpuhkan pria tersebut dan segera bergegas pergi bersama lainnya untuk menuju taman itu. Namun dikarenakan kondisi di jalan yang saat ini masih mencekam itu, mereka bertiga pun terpaksa kembali menyembunyikan diri di sebuah gedung yang ternyata dihuni oleh keluarga gangster jalanan yang dipimpin oleh seorang pria bernama James. Beruntung, ibu dari anak-anak gangster ini mau menerima kedatangan mereka. Let's get to Cleveland Park. Setelah ngobrol-ngobrol panjang, ibunya James ini rupanya mempunyai niat untuk melakukan perlawanan dengan mengandalkan beberapa anaknya. Namun dikarenakan mereka kekurangan pasukan, ibu James kemudian memerah Stubb dan Lucy agar mau pergi ke sebuah gereja yang ditempati para pengungsi dan mencari seorang pastor bernama John, dengan maksud untuk mengajak pastor tersebut bertemu di sebuah pidato lokal dengan membawa para pengungsi yang nantinya akan dipersenjatai agar bisa melakukan perlawanan. Dengan Belinda yang kini berada di tangan ibunya James tersebut, Stubb dan Lucy pun tak ada pilihan lain selain menurutinya. Father John for help. Why don't we call off right now? Dalam suasana yang masih kacau balau itu, Stubb dan Lucy pun bersama dengan sisa-sisa orang lainnya yang masih selamat di jalan, akhirnya berhasil tiba di gereja tersebut. Stubb yang melihat banyaknya orang yang cedera di tempat ini, memutuskan untuk mengobati mereka dengan membiarkan Lucy mencari pastor tersebut seorang diri. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan pastor itu di sebuah ruang bawah tanah yang terlihat sedang frustasi. I am Father John. Saat Lucy berniat mengajak pastor itu untuk pergi, pastor tersebut malah membunuh dirinya sendiri dengan sebuah senjata. Lucy yang kebingungan itu pun kemudian memutuskan untuk kembali ke atas dan segera mengumumkan kepada semua para pengungsi di tempat itu untuk segera pergi ke Binato lokal agar bisa mendapatkan senjata untuk melakukan perlawanan. Namun sialnya saat mereka ingin meninggalkan gereja itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa tentara bayaran yang ingin mengamankan mereka. Beruntung Stubb dan Lucy berhasil kabur dari tempat tersebut. Terlihat, suasana kota kini semakin parah dan begitu mencekam. Setelah misi selesai,
Stubb dan Lucy memutuskan untuk menunggu James di tempat yang telah mereka janjikan. Sambil menunggu, mereka berbicara singkat seputar kehidupan mereka sebelum bertemu. Stubb bercerita tentang keluarganya yang ternyata telah meninggal pada serangan yang terjadi pada tahun 2001 silam. Dirinya juga mengungkapkan tujuannya yang ingin pergi ke Hoboken yang dia katakan sebelumnya pada Lucy ternyata hanyalah sebuah kebohongan agar Lucy tidak mengikutinya. Walaupun faktanya Lucy malah mengikutinya dan hal tersebut malah kini membuatnya senang. Dan setelah pembicaraan itu selesai, kejadian tak terduga tiba-tiba menimpa Stubb yang ingin berniat pergi ke toilet. Stubb ditembak oleh seorang gadis yang sedang bersembunyi ketakutan di dalam toilet, hingga membuatnya meninggoy seketika, yang mana hal tersebut tentu saja membuat Lucy terkejut dan juga panik. Hingga tak lama berselang, James akhirnya datang dengan membawa Belinda. Sebelum pergi, terlihat mereka berdua memberikan penghormatan terakhir pada Stubb yang telah menolong mereka selama ini. Bersama para penduduk yang telah berkumpul, mereka semua pun segera bergerak menuju di MZ. Namun sayangnya di tempat ini ternyata telah dijaga ketat oleh banyaknya tentara bayaran. Dalam situasi perlawanan tersebut, Lucy dan Belinda bersatu agar bisa pergi menuju helikopter. Namun sialnya, di tengah pertempuran kaki Belinda malah tertembak, hingga membuatnya sulit untuk berjalan. Lucy yang berniat ingin menyelamatkan saudaranya itu, berusaha menyeret Belinda dengan sekuat tenaga, yang mana pada akhirnya hal tersebut malah membuat Lucy celaka, setelah dirinya menerima sebuah tembakan yang seketika langsung membuatnya koit. Melihat kejadian itu, Belinda pun hanya bisa menangis sebelum beberapa anggota perlawanan datang dan membawanya pergi, bersamaan dengan suasana malam yang menyeramkan, yang kini telah tersebar ke semua kota. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.